Tabel di bawah ini menunjukkan besaran-besaran pada kapasitas plat sejajar. Kapasitor yang memiliki kapasitas terbesar. Kapasitas kapasitor plat sejajar itu bisa kita tuliskan C sama dengan E A per D, dengan E-nya itu adalah konstanta dielektrik dikali N0 A per D. Udah, sekarang kita tinggal satu-satu dicari. Yang C1 itu K-nya adalah K, kemudian N0-nya biarkan aja, A-nya ini A dan D. Nih C1. Kemudian yang C2, K-nya menjadi 2K, N0, A-nya tetap A, kemudian D-nya menjadi setengah D. 2 dibagi setengah itu sama aja dengan 2 dikali 2 ya. 2 yang di bawah ini naik ke atas, 4K N0A per D. Kemudian yang C3 ini 3K N0A per D lagi. Yang C4 4K N0 A-nya menjadi setengah A per 2D. 4 kali setengah itu sama dengan 2 dibagi 2 lagi jadi habis K N0 A per D ya. Jadi kalau kita lihat ini 4 bagi setengah bagi 2 bagi 2 lagi ya. Dah, terus yang terakhir C5 sama dengan ini 5K N0 A-nya setengah A per D. 5 dikali setengah itu adalah 2,5K N0A per D. Mana yang paling besar antara C11, C24, C33, C41, C5 2,5. Jadi yang paling besar adalah 4K N0A per D atau sama dengan C2. Masih materi kapasitor plat sejajar. Sebuah kapasitor plat sejajar mempunyai kapasitas C dengan permeabilitasnya N0, luas penampangnya A dan jarak antar kepingnya D. Jika kapasitor mempunyai luas penampang 2 kali, ini kan dirubah penampangnya ya, jarak antar kepingnya 4D dan permeabilitasnya 4R0, aja yang keduanya kita kasih nama aksen ya. Yang pertama C sama dengan tadi N0A per D, ini yang pertama ya untuk kapasitas kapasitor keping sejajar. Kemudian yang keduanya diganti jika kapasitor mempunyai luas 2 kali, berarti diketahui luas A aksen sama dengan 2 kali A gitu ya. Kemudian jarak antar keping 4D, jadi D aksen sama dengan 4D dan permeabilitasnya N aksen sama dengan 4N0. Maka C aksen, E aksen, A aksen, D aksen sama dengan jadinya 4N0, A aksennya 2A, D aksennya adalah 4D. Jadi sama dengan kita bagi 4 dibagi 4, sisa 2 jadi 2 N0A per D itu sama dengan 2C. Contoh berikutnya tentang kapasitas kapasitor keping sejajar. Sebuah layar sentuh telepon genggam merupakan sebuah kapasitor yang terdiri dari bahan konduktif bagian atas dan bawah serta diisi bahan dielektrik pada bagian tengahnya. Jika saat diberi satu lapisan bahan dielektrik setebal D dengan konstanta dielektrik K1 kapasitasnya adalah C, maka jika ditambahkan 2 lapisan dielektrik dengan konstanta 2K dan 3K seperti gambar, kapasitasnya kini menjadi berapa? Nah, kalau kita perhatikan di sini yang pertama, jika dia diberi satu lapisan dielektrik setebal D, konstantanya K1, kapasitasnya
kapasitasnya C, berarti C-nya itu adalah K1 E A B ya. Nah sekarang jika ditambahkan dua lapisan dieelektrik dengan konstanta 2K dan 3K seperti gambar ya. Jadi kalau kita perhatikan ini jadi mirip dengan rangkaian seri kapasitor ya. Ini K, ini 2K, dan ini 3K. Kita bisa hitung dulu kapasitasnya untuk yang ini, untuk yang dirangkai seri ini. Jadi seperka total seperka tambah seper 2K tambah seper 3K, kita buat yang menjadi per 6K, maka bagi K jadi 6 tambah maka jadi 2K 3 tambah maka bagi 3K 2, itu sama dengan 8,3 11 per 6K, ini seperka berarti K totalnya itu sama dengan 6K per 11. Baru kita masukkan ke sini, berarti C nya sekarang, C aksennya K total E A per B. K totalnya itu adalah ini tadi ya, K totalnya kita sudah cari 6K per 11, jadi 6 per 11 K NOA per D. Maka NOA per D itu adalah C, sama dengan C ya. Maka ini jadi sama dengan 6 per 11 C. Contoh soal untuk rangkaian seri kapasitor. Perhatikan gambar di atas. Setelah ujung A dan B dilepas dari sumber tegangan yang beda potensialnya 6 volt, ini diketahui beda potensial V, berarti ya V-nya sama dengan 6 volt. Maka besar muatan pada kapasitor C2 adalah, ingat ini adalah rangkaiannya rangkaian seri ya. Kalau rangkaian seri maka muatan pada C1 Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu ya, sama dengan Q total juga. Nah, di sini yang ditanyakan pada kapasitor C2 berapa? Q2. Karena ini rangkaiannya seri, maka kita bisa cari juga dengan Q total. Kenapa? Karena di sini adanya V-nya, V total. Beda kasus kalau misalnya dia dihubungkannya itu hanya C2 aja, misalnya di sini ya ada C2, maka kamu bisa cari dengan V2 dan C2. Kita masukkan ya, ditanyakan tadi Q2, jadi Q2 itu sama dengan Q total sama dengan C kali V, berarti C total kali V total. Ingat tadi karena di sini V total maka kita harus mencari dulu C totalnya. C total kita cari dengan rangkaian seri. Seper C total sama dengan seper C1 tambah seper C2 tambah seper C3 sama dengan seper 30 tambah seper 15 tambah seper 10 dibuat per 30, 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6 per 30, maka C totalnya sama dengan 30 per 6 sama dengan 5 mikrofarad. Nggak apa-apa di sini masih dalam mikro karena di sini satuannya mikrokolom ya. Dah masukkan ke sini, C totalnya 5 mikrofarad, V totalnya adalah 6 volt. Maka 5 kali 6 sama dengan 30 mikrokolom. Soal berikutnya rangkaian gabungan antara seri dan paralel kapasitor. 5 kapasitor masing-masing mempunyai kapasitas C. Semuanya ini kapasitasnya masing-masing C ya. Disusun seperti gambar di bawah.
Kapasitas susunan tersebut adalah berapa kapasitas totalnya. Ingat untuk yang seri itu adalah seper ya, sedangkan untuk yang paralel itu tinggal dijumlahkan. Jadi yang pertama kita cari dulu yang paralelnya. C paralel ini ada 3 bagian ini ya. Nah ini paralel, ini kan kita cari dulu yang paralelnya. Jadi C paralel itu sama dengan C tambah C tambah C sama dengan 3C. Nah, yang 3C ini dia menjadi rangkaian seri, rangkaian pengganti ya. Jadi rangkaian seri dengan C dan C. Jadi seper C total sama dengan seper C paralel tambah seper C tambah seper C sama dengan seper 3C tambah seper C tambah seper C sama dengan per 3C. 1 tambah 3 tambah 3 sama dengan 7 per 3C. Ini masih seper C total, maka C totalnya adalah 3C per 7. Baik, untuk soal berikutnya tentang energi yang tersimpan pada kapasitor. Sini ada sebuah kapasitor diberi muatan 10 pangkat minus 8 coulomb. Berarti ini diketahui adalah Q-nya ya. Q sama dengan 10 minus 8 coulomb dan mempunyai potensial V-nya 100 volt. Yang ditanyakan berapakah energi yang tersimpan? Energi yang tersimpan pada kapasitor itu besarnya adalah setengah C V kuadrat. V-nya kan udah ada ya, C-nya belum ada. Di sini ada Q. Kita masukkan Q sama dengan C dikalikan V. Maka C-nya itu sama dengan Q per V. Ya boleh kita cari dulu C-nya. Q-nya 10 minus 8 dan V-nya adalah 100. Jadi sama dengan 10 pangkat minus 8. Ini 10 pangkat 2 naik ke atas. Jadi minus 2. Jadi sama dengan ini 10 pangkat minus 10 farad. Masukkan ke sini setengah kali 10 minus 10 kali V-nya 100 kuadrat sama dengan setengah 10 minus 10. V-nya itu adalah 10 pangkat 2 kuadrat, jadi 10 pangkat 4. Jadi setengah itu 0,5 kali 10 pangkat minus 6 atau 5 kali 10 pangkat minus 7 Joule. Ini nambah 1 ya. Baik, di sini saya ambil salah satu contoh soal untuk rangkaian seri paralel kapasitor. Terdapat 5 kapasitor identik, masing-masing 4 mikrofarad disusun seperti gambar, dihubungkan dengan tegangan 12 volt. Tentukan kapasitas totalnya. Kapasitas total di sini ada rangkaian yang C1 dengan C2 ini paralel, kemudian seri dengan C3 dan seri lagi dengan C4 C5. Maka kita bisa kita tulis yang C1 C2 itu kan paralel, tinggal dijumlahkan. C4 C5 paralel, tinggal dijumlahkan juga. Jadi yang pertama kita cari dulu kapasitas totalnya. Itu berarti kita cari dengan seri ya. 1 per C total sama dengan 1 per C12 tambah 1 per C3 tambah 1 per C45. Dah, sama dengan 1 per C1 C2 dijumlahkan karena ini paralel, tinggal dijumlahkan aja. Yang ini C1 dan C2 masing-masing 4. Berarti 4 tambah 4 jadi 8. Tambah 1 per C3 itu 4. 4 dan 5 masing-masing 4 jadi 1 per 8 juga. Jadi sama dengan ini dibuat per 8. 1 tambah 2 tambah 1 jadi 4 per 8. Ini masih 1 per C. Maka C totalnya adalah dibalik ya, 8 per 4 sama dengan 2 mikrofarad.
mikrofarad. Selanjutnya yang ditanyakan berapakah muatan total. Muatan itu adalah Q. Kita tulis Q sama dengan C kalikan V. Karena total berarti harus C total dikalikan V total. Kita lihat lagi tadi V totalnya itu adalah tegangannya 12 volt. Ini V totalnya. Kamu tinggal kalikan dengan C totalnya 2. Jadi di situ sama dengan 2 kalikan 12, 24 mikrocoulomb. Mikro nggak apa-apa, tidak diganti ya, biarkan saja dalam mikro. Dan yang bagian B, kemudian yang bagian C yang ditanyakan adalah muatan pada C1. Nah, kita lihat di sini kalau rangkaian seri, ini kan muatan total tuh mengalirnya ke sini ya. Q total itu sama dengan yang mengalir ke Q3. Jadi kalau yang ditanyakannya itu Q3 itu sama dengan Q total. Tapi karena di sini yang ditanyakan adalah muatan pada C1, artinya Q1 ya di sini, berarti Q1 ke sini. Q1 ini karena di sini ada Q total atau Q3, ini terbagi dua, Q1 dan Q2. Jadi boleh C1 dan C2 nya itu kan sama-sama 4 mikrofarad ya. Jadi boleh Q1 itu kamu langsung setengah dari Q total. Kenapa? Karena sama-sama 4 mikrofarad. Jadi kita tulis Q1 nya sama dengan setengah dari Q total. Q totalnya 24, jadi setengah dikali 24 mikrocoulomb sama dengan 12 mikrocoulomb. Nah, bagaimana kalau misalnya ini tidak sama persis, misalnya di sini 2, di sini 4 gitu. Nah, nanti kita lihat contoh berikutnya yang seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu energi pada C3. Energi pada C3 di sini berarti energi itu tadi energi pada kapasitor E itu sama dengan setengah C V kuadrat. Karena yang ditanyakannya pada E3 berarti pada kapasitas 3 berarti E3 itu berarti kapasitas 3, V-nya V3. V-nya di sini tidak boleh kamu ambil V yang 12 volt. Kenapa? Karena di sini tegangannya pasti akan berbeda dengan 12 volt. Ini tegangannya jadi terbagi menjadi 3 bagian, tidak sama besar ya, karena kapasitasnya berbeda untuk setiap titik tersebut. Jadi boleh saja kamu hitung dulu V-nya ya. V3 itu sama dengan Q per C, Q3 per C3. Q3 nya sama dengan Q total 24, C3 nya dari di sini tadi C3 sama dengan 4 juga karena sama persis. Di 24 dibagi 4 sama dengan 6 volt. Gitu. Nah, baru kamu masukkan ke sini. Jadi E3 sama dengan setengah kali C3-nya 4, V3-nya 6 kuadrat. 2 kali 36 sama dengan 72. Jangan lupa karena Q-nya ini masih mikro ya. Masih mikro, berarti di sini jadinya enggak sama dengan joule tapi sama dengan mikro joule. Mikro itu adalah 10 pangkat minus 6 ya, boleh juga 72 kali 10 pangkat minus 6 joule. Nah, misalkan di sini ada sebuah rangkaian 2 buah kapasitor, yang satu 4 mikrofarad dan yang keduanya itu adalah 2 mikrofarad. Ini C1, ini C2. Nah, yang ditanyakan berapakah muatan? Yang ditanyakan berapakah muatan pada C1? Berapakah muatan pada C1 misalnya? Nah, dari situ kita tidak bisa Q totalnya langsung dibagi ya, tapi harus dibuat perhitungan atau perbandingan juga boleh.
Kita hitung dulu berarti di sini kapasitas totalnya, karena dia rangkaian paralel, maka C totalnya itu adalah C1 tambah C2 sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6 mikrofarad. Lalu cari Q totalnya, sama dengan C dikalikan V, C total kali V total. C totalnya 6, V totalnya 6, jadi sama dengan 36 mikrokolom. Nah, karena yang ditanyakan pada C1 berarti Q1 itu tidak sama dengan Q total ya. Ada dua cara. Cara pertama kamu cari dengan menggunakan persamaan biasa. Q1 sama dengan C1 dikali V1 gitu. Ini sama dengan C1 nya 4, V1 nya 6, jadi ini 24 mikrokolom. Kenapa di situ V1 nya langsung 6? Karena di sini tidak ada lagi kapasitas yang lainnya ya. Jadi tegangan ujung-ujung C1 sama dengan tegangan ujung-ujung baterai. Ini Q1 nya. Lalu berapa muatan pada Q2? Muatan pada Q2, muatan pada C2 atau Q2, muatan pada C2 kita sebut dengan Q2. Ini berarti sama dengan C2 kali V2 sama dengan 2 dikalikan V2 nya sama juga 6 volt ya. 6 sama dengan 12 mikrokolom. Kamu lihat di sini Q1 kalau dijumlahkan dengan Q2 itu sama dengan 36 mikrokolom. Jadi sama besar. Jadi untuk mencari Q1 ataupun Q2 boleh seperti ini, atau boleh juga kamu bikin dalam bentuk perbandingan. Misalnya untuk yang Q1 berarti untuk yang Q1 itu C1 per C1 tambah C2 dikalikan Q total sama dengan 4 per 6 dikalikan 36 sama dengan 24 mikrokolom. Ini ya perbandingannya. Jadi boleh pakai perbandingan atau boleh juga pakai perhitungan. Nah, contoh berikutnya misalkan seperti ini ya. Di sini ada 3 buah kapasitor, 4 buah kapasitor. Sama yang ditanyakannya berapakah muatan, misalnya muatan pada masing-masing kapasitor atau muatan pada C1, pada C2 atau C3. Maka langkah pertama kita harus mencari dulu kapasitas totalnya ya. Kapasitas total antara C1 dan C2 itu rangkaian seri. Berarti kita harus hitung dulu untuk C1 C2. C1 C2 sama dengan 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, kita buat per 4, jadi 2 tambah 1 sama dengan 3/4, maka C12 itu adalah 4/3 mikrofarad. Nih, selanjutnya baru kamu jumlahkan dengan yang C3 ya, karena dia paralel. Berarti C paralel sama dengan C12 ditambah dengan C3 sama dengan 4/3 ditambah 6 mikrofarad. Buat per 3 boleh ya, 4 ditambah 18, jadi sama dengan 22/3 mikrofarad. Selanjutnya dengan C4 itu seri lagi, berarti selanjutnya sama dengan 1/C total, 1/C paralel ditambah 1/C4 sama dengan 1/22/3 ditambah 1/2 sama dengan per 22, ini 3/22 ditambah 1/2, kita buat dalam 22, 3 tambah 11 jadi 14/22, maka C totalnya sama dengan 22/14 mikrofarad. Kalau ditanya misalnya muatan pada C4, berarti itu sama dengan muatan total ya. Muatan
ada C4. Q 4 itu sama dengan Q total sama dengan C kalikan V, C total kalikan V total, jadi sama dengan C totalnya 22 per 14, V totalnya sama dengan 12. Dibuat bagi 2 ya. Ini 6, ini 7. Jadi 22 kali 6 132 per 7 mikrokolom.